Bab 141. Sintasan memanggil para awak media. Didampingi kakek pamannya, ia membuat pernyataan di hadapan para wartawan. Yang tinggal di sini benar pelindung negeri raja dari para dewa perang negeri ini. Dan ia juga pewaris keluarga Li di ibu kota dan keluarga Lu di Qingzhou. Istrinya benar, bernama Cecilia Chu dari keluarga Chu dan Lu di Qingzhou. Jika mereka berjualan sayur, karena itu adalah hobi mereka, menyatu pada rakyat negeri ini. Tuan muda kami bersama Nyonya adalah orang rendah hati, tidak suka dengan pamer kekayaan, malahan hidup dengan kesederhanaan. Dengan dibukanya identitas tuan muda kami, maka spekulasi di semua media dapat dihentikan untuk mendiskreditkan tuan muda dan istrinya. Satu lagi, berita apakah tuan muda kami masih hidup belum terkonfirmasi. Maka kami mohon media untuk tidak terus mengabarkannya. Dan untuk rakyat negeri ini, ketahui tuan muda kami adalah pelindung negeri ini. Kami hanya memohon doa seluruh rakyat untuk keselamatannya. Sinta mengakhiri konferensi persnya dan menolak para wartawan untuk bertemu dengan Cecilia atau Anita Lu. Dengan pernyataan Sinta, maka seluruh rakyat Jiangling berdatangan menuju Gunung Kaba. Seluruh negeri berduka. Malamnya, Kaisar membuat pernyataan resmi bahwa benar Tuan Pelindung berada di dalam pesawat itu dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kaisar meminta seluruh rakyat mendoakan keselamatan sang legenda hidup, raja dari para dewa perang. Dari siang hingga tengah malam, seluruh rakyat berdatangan ke Jiangling untuk mendoakan Frank Li. Di daerah yang jauh, mereka membuat acara sendiri, duduk bersama di tengah kota, dan berdoa. Cecilia yang melihat ini merinding. Begitu besarkah suaminya di mata rakyat negeri ini hingga mendapat penghormatan melebihi kaisar. Berita bagaimana tindak Frank Li selama di utara menjadi perbincangan hangat di media. Foto Frank Li muda bersanding dengan Cecilia beredar luas. Bahkan, foto Cecilia yang bolong tertembak pun mereka memiliki. Anita menerima telepon suaminya. Dan putramu berada di antara semua mayat itu. Maka, dokter tidak dapat memastikan yang mana putra kita. Mendengar ini, Anita menjerit lalu pingsan. Melihat ini, Cecilia dan yang lain panik. Anita saat pertama mendengar berita pesawat ditembak jatuh, terlihat tegar namun sekarang rapuh hingga jatuh pingsan. Tufu berbisik pada Jackson. Informasi dari dokter yang ia terima. Tim dokter bingung menentukan yang mana di antara 4 mayat itu cucumu. Jackson menatap Tufu lalu menjawab dengan berbisik. Engkau terlihat biasa saja. Apa yang kau sembunyikan dariku? Tufu menggelengkan kepalanya lalu menatap Cecilia yang terlihat bingung. Ia pun berkata, aku harus membantu putri dan cucumu dulu. Tufu melangkah menuju Anita dan menusuk beberapa bagian urat di tubuhnya yang membuat Anita terbangun dari pingsannya. Tuan Fu, apa maksud dokter tidak dapat menentukan yang mana putraku di antara 4 mayat itu? Tanyanya. Mendengar ini Cecilia dan beberapa penghuni puncak Kaba kembali jatuh pingsan. Tufu langsung meninggalkan Anita tanpa menjawab. Bergerak dengan cepat menuju Cecilia memeriksanya. Tufu meminta Sinta mengangkat Cecilia ke dalam rumah. Ia berjalan di belakangnya mengikuti. Jackson langsung bergerak takut terjadi hal yang tidak baik pada cucu menantunya itu. Anita mengikutinya dan beberapa wanita memasuki rumah. Tufu duduk di sisi tempat tidur, mengurut beberapa titik urat di lengan Cecilia dan telapak kakinya. Lalu menarik nafas lega. Engkau tetaplah di sini.
Jika ia sudah sadar, maka panggil aku segera. Perintah Tufu pada Sinta San. Sinta mengangguk menjawab, "Baik, Tuan Fu." Semua orang keluar lalu duduk di ruang itu, dengan sabar menunggu penjelasan Tufu. Nyonya muda sangat drop kondisinya. Tadi saat memeriksa aku takut terjadi hal yang buruk dengan kandungannya. Namun berkat obat penguat kandungan yang kau berikan, ia pun bertahan. Jelas Tufu pada Anita Lu. Lalu Tufu berkata lagi, "Nanti, begitu ia sadar, berilah waktu untukku berdua saja dengan dia. Semoga dia dapat menerima semua ini dengan lapang dada." Anita mengangguk, begitu juga dengan semua wanita itu. Tania dipeluk erat oleh Rianti. Air mata mereka berdua terus berderai. Malam ini, ketua tim dokter akan membuat konfirmasi bahwa Tuan Muda sudah tidak ada lagi dengan ditemukannya banyak DNA di sana, kata Tufu. Jackson diam saja. Anita yang bertanya, "Bagaimana kami bisa memakamkannya jika keempat orang itu memiliki DNA putraku?" Tufu tersenyum menjawab, "Jangan adakan pemakaman dulu. Simpan 4 orang itu di pendingin hingga dipastikan yang mana di antara mereka Tuan Muda." Seluruh rakyat akan menantikan pemakamannya. Bagaimana kita menjelaskan pada mereka? Tanya Ranilo. Tufu menjawab, "Bukan tugas kita untuk menjelaskan pada rakyat. Biarkan Kaisar yang menerbitkan perintah untuk bergabung selama 40 hari untuk Tuan Muda. Dan pemakaman resmi akan dilakukan setelah menemukan jasad asli Tuan Muda." Semua diam mendengar perkataan Tufu. Suasana menjadi sunyi hingga Sinta San keluar dari kamar lalu berkata, "Tuan Fu, kakak ipar sudah sadar." Tufu bangkit lalu berjalan memasuki kamar di mana Cecilia sedang duduk di tempat tidurnya. Tufu membungkuk lalu ia mengeluarkan kertas kosong dan menulis kalimat, "Aku akan bicara melalui tulisan ini, dan Nyonya tidak perlu bertanya." Cecilia mengangguk mengerti dan menunggu apa yang akan disampaikan Tufu padanya. Tuan Muda baik-baik saja, sekarang bersama Randu sedang menuju selatan. Semua ini adalah rencana Tuan Muda untuk memancing musuhnya keluar. Mata Cecilia terbuka lebar membaca itu dan ingin bertanya. Namun tangan Tufu melarangnya berbicara, lalu Tufu mulai menulis lagi. Nyonya Muda harus tetap terlihat sedih, hingga dunia percaya bahwa Tuan Muda sudah mati. Apakah Nyonya mengerti? Cecilia membaca lalu mengangguk. Melihat ini Tufu tersenyum lalu menulis lagi. Nyonya Muda, hal ini hanya kita berdua yang tahu. Semua orang tidak ada yang tahu tentang ini. Bisakah Nyonya menjaga rahasia ini? Cecilia yang sudah senang mengangguk. Tufu merobek kertas yang ia tulis lalu memakannya. Bagus, engkau wanita yang kuat dan harus lebih kuat lagi menjaga keturunannya. Semua yang terjadi biarlah terjadi, kata Tufu dengan suara lirih namun dapat didengar oleh Jackson dan Anita. Terima kasih Tuan Fu, aku akan menjaga keturunan ini, jawab Cecilia. Tufu meninggalkan Cecilia dan berpesan, engkau beristirahat dulu, aku akan menyiapkan obat untukmu. Tufu keluar dan berkata, Nyonya Muda harus istirahat. Aku mohon kalian jangan mengganggunya. Sesuai dengan perkiraan Tufu, tim dokter membuat konferensi pers untuk memberitahu semua rakyat hasil investigasi DNA. Mengonfirmasi bahwa pelindung negeri diduga tewas dalam peristiwa jatuhnya pesawat itu. Setelah itu dilanjutkan Kaisar yang memberikan konferensi pers untuk meminta rakyat bergabung selama 40 hari dimulai besok. Kaisar akan terbang ke Jiangling besok pagi untuk menyampaikan berita duka ini kepada istri mendiang pelindung negara. Jackson membawa Tufu jauh dari semua orang. Ia pun berkata, engkau dapat menipu semua orang tapi tidak padaku. Ceritakan yang sebenarnya dan ini hanya untukku, tidak ada yang lain tahu bahkan putriku. Tufu tersenyum. Ia pun berkata, engkau bisa menggali informasi melalui orang-orangmu. Untuk apa aku sembunyikan hal ini padamu? Cucumu masih hidup. Ini semua rencananya untuk memancing Black Ghost keluar dari persembunyian. Jackson tersenyum menjawab,
Aku sudah menduganya, dan engkau sudah mengatakan hal yang sebenarnya pada cucu menantuku, bukan? Tufu mengangguk menjawab, itu sesuai dengan perintah cucumu. Begitu kondisi istrinya memburuk, aku harus membuka yang sebenarnya. Jackson menatap langit dan berkata, ia mengorbankan perasaan istri, ibu, ayah, dan semua orang yang menyayanginya demi negeri ini. Aku bangga memiliki cucu seperti dia. Tufu memandang jauh ke langit lalu berkata, jika ia bintang di langit, maka ia bintang itu. Bintang utara yang bersinar sendiri di antara banyak bintang, dan engkau bersyukur menjadi kakeknya. Jackson menatap Tufu sembari berkata, engkau tidak berubah, bahkan mau mengangkat cucu buyutku sebagai cucu angkatmu. Begitu beruntungkah keturunanku ini? Engkau dari muda selalu berdiri di sisi kebenaran, berbuat baik pada semua orang, maka engkau bisa memetik semuanya sekarang. Sedangkan dari pihak keluarga Lee, John Lee adalah manusia berhati baik. Jika engkau tanya berapa banyak hartanya, maka engkau tentu akan terkejut. Ia tidak memiliki apapun bersama putrimu. Karena keuntungan mereka habis dibagi-bagi pada keluarga Lee dan Lu serta pada rakyat miskin di luar sana. Makanya putra mereka mendapatkan anugerah sebesar ini. Sedangkan cucu buyutmu, ia lebih beruntung lagi memiliki engkau. John dan putrimu serta ayahnya Frank Lee, aku bisa bertobat setelah bertemu kakek Lee, ayah dari John Lee di utara. Jika aku tidak bertemu dengannya, mungkin aku akan menjadi tua si petani seorang pembunuh. Jackson menatap Tufu lalu berkata, engkau pernah bertemu dengannya? Tufu mengangguk menjawab, aku beruntung. Saat itu aku ingin membunuh keluarga pengikutnya di utara dan aku dikalahkan olehnya dengan setengah langkah. Dari sana aku tahu begitu hebatnya keluarga Lee. Ia tidak membunuhku walau aku sudah membunuh orang-orangnya. Ia menasihatiku setelah mengetahui asalku, ia memberikan buku pengobatan untuk aku pelajari dan menggunakannya guna menebus dosaku. Dan kau tahu saudaraku, bau-bau tua juga diperlakukan sama oleh cucumu. Jackson menggelengkan kepalanya lalu berkata, engkau ceritakan tentang itu padaku. Ia membunuh prajurit penjaga di tempat kediaman cucumu di Qinghai. Begitu saudaraku tahu bahwa yang ia bunuh adalah orang-orang cucumu, ia berlutut meminta hukuman. Cucumu hanya memukul kepalanya dengan ranting lalu minta ia menggali kuburan dan berlutut di kuburannya hingga besok paginya, jawab Tufu. Jackson tersenyum. Sifatnya seperti kakeknya, baik hati, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itulah aku rela melepas putriku menjadi menantunya. Walau dengan begitu, putriku akan sulit diharapkan kembali ke Qingzhou menggantikanku. Tufu tertawa lalu menjawab, engkau memiliki cucu. Wanita Lu, putri dari cucumu itu Tania Chu. Ia sudah memiliki tenaga dalam tidak di bawahku. Di usia 6 tahun. Mendengar ini Jackson terkejut. Ia pun berkata, bagaimana mungkin seusia itu? Tufu memalingkan wajahnya ke Jackson. Aku tidak dapat menjelaskannya, namun berkat cucumu, maka cucu buyutmu bisa menjadi seperti itu. Jackson tidak percaya menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Lalu ia meninggalkan Tufu kembali ke rumah besar. Tufu tersenyum berkata sendiri, engkau akan percaya setelah membuktikannya sendiri. Jackson yang berjalan cepat mencari Tania Chu. Saat itu Anita Lu sedang memangku Tania bersama Rose, Rani, Leonie, dan lainnya mengelilingi meja utama. Jackson mengambil Tania dari pelukan Anita lalu memeriksanya. Terdengar suara berseru saat Jackson merasakan penolakan dari tubuh cucu buyutnya itu. Tenaga yang begitu besar tersimpan dalam tubuhnya. Anita yang melihat ini tersenyum. Ia pun berkata, ayah, engkau tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kata Anita. Julian yang melihat apa yang dilakukan oleh Jackson mengambil Tania dari pelukan Jackson dan mencobanya. Ia berteriak, bagaimana mungkin? Sedangkan Tania yang diover ke sana kemari tertawa senang. Anita berkata,
Putraku yang melakukannya. Sekarang aku bingung bagaimana melepas segelnya nanti karena hanya ia yang tahu caranya. Julian menatap Anita lalu bertanya, "Di mana tingkat putramu itu?" Sintasan menjawab, "Paman kakak tidak memiliki tingkat lagi." Mendengar ini Julian terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin di usia itu ia bisa memiliki kekuatan sebesar itu?" Jackson tertawa menjawab, "Tadi Tufu memberitahuku tentang cucu buyutku ini, aku tidak percaya. Namun sekarang aku percaya. Papan harus percaya juga." Tufu yang sudah berdiri di sana menjawab, "Nyonya besar, aku bisa melepas segel itu di waktunya. Jika engkau ingin mempelajarinya, lebih baik agar ada 2 orang yang bisa melepas segel itu." Anita lalu menatap Tufu dan berkata, "Tuan Fu, tentu aku ingin mempelajarinya demi cucuku ini." Tufu menjawab, "Setelah hari berkabung lewat, aku akan memberikan padamu." Anita lalu mengalihkan pembicaraan kepada Jackson. "Ayah, besok Kaisar akan tiba di sini sedangkan kita tidak memiliki apapun untuk penyambutannya," kata Anita. Jackson tertawa menjawab, "Cucuku menolak berlutut padanya. Mengapa kita harus merendahkan diri menyambutnya?" Tufu tersenyum menambahkan, "Nyonya besar, semestinya Kaisar yang berlutut pada tuan muda. Jadi biarlah ia datang, kita hanya menunggu saja."